Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk simulasi lampu lalu lintas sudah selesai kemarin ya. Pertemuan ini kita mulai membuat contoh game roket, game sederhana. Nanti bedanya dengan yang kemarin, kalau simulasi lampu lalu lintas pergerakan objeknya secara otomatis. Nanti kalau game roket ini kita menggerakkan objek dengan tombol panah, dengan tombol keyboard. Pertama, Anda buat folder roket, untuk menyimpan program roketnya nanti. Lalu di dalam folder roket ini Anda siapkan file gambar roket. Gambarnya bebas ya. Ini hanya contoh gambar roket. Bisa gambar yang lain ya. Setelah itu kita masuk ke program Visual Basic. Kita klik tombol open. Formnya ini kita beri nama form roket. Form roket. Kita atur posisinya di tengah layar. Startupnya center screen. Ukurannya kita buat tingginya 8.000 ya. Tingginya 8.000. Ini hanya contoh ya, tidak harus 8.000, Anda buat yang lain juga tidak apa-apa ya. Lebarnya 10.000 ya. Kita simpan file project, save project. File save project. Nama formnya form roket FRM. Jangan lupa lokasi penyimpanan. Save in-nya Anda simpan pada folder roket yang telah Anda buat. Simpan di folder roket. Kita save. Nama projectnya Anda beri nama PR roket. Kita simpan. So, save-nya no ya. Untuk menampilkan gambar roket, kita gunakan komponen image. Image ini kita klik, kita dragging buat kotak di sini. Kita beri nama roket. Kita beri nama roket. Atur properti streetnya pastikan true ya, supaya nanti gambarnya sebesar objek yang kita buat. Picture ini kita ambil gambar roketnya. Picture kita browse. Kita ambil gambar roket yang telah kita siapkan tadi. Roket. Kita atur ukurannya aja ya. Gambarnya tingginya kita ambil 800. Tingginya kita buat 800. Lebarnya, width-nya 600. Lokasi awalnya tadi ini lebarnya 10.000 ya. 10.000 kita buat lokasinya di 5.000 gitu ya. Levelnya 5.000. Ini ya. Ini sebenarnya tidak tengah persis ya.
Kalau kita mau tengah persis 5.000, ini kan 5.000 dari sini. Dari kiri 5.000, ini lebar objeknya 600, width-nya tadi 600. Berarti di sini tidak ada 5.000 ya. Berarti 4.400. Kalau ingin tengah-tengah 5.000, berarti kita ambil 5.000 dikurangi setengah lebar objek. Ini lebarnya 600, berarti 5.000 dikurangi 300. Berarti 4.700. Ini kalau ingin benar-benar posisinya di tengah form. Oke, ini ya. Ini properti left-nya, top-nya dari atasnya kita buat 6.000 ya. Ini kalau kita jalankan, posisinya masih seperti ini ya. Ini belum bisa kita gerakkan dengan tombol panah. Kalau saya tekan panah kanan, kiri, atas, atau bawah, posisinya tetap. Sekarang kita buat kode program supaya kalau kita tekan tombol panah, ini bisa bergerak sesuai arah panah yang kita tekan. Nanti supaya jelas, kita gunakan on-screen keyboard ini ya. Ini ada di on-screen keyboard. Jadi nanti kalau saya ini ditekan panah kanan, nanti ini akan bergerak ke kanan. Kita tutup dulu. Sekarang kita masuk ke kode program, view kode. Pergerakannya nanti ada dua, pergerakan horizontal, mendatar kiri kanan, dan vertikal atas bawah. Kita buat variabelnya publik. X, ini pergerakan horizontal ya. Kita beri nama X hor gitu aja. X horizontal, S integer. Lalu kita beri nilai awal ya. Nilai awal saat formnya aktif. Saat form aktif. Prosedurnya aktif. XOR ini kita ambil nilai dari properti left. Horizontal berarti left ya. Yang dari kiri ini. Ini nilai awalnya left-nya 4.700. 4.700. Kita masukkan ke sini 4.700. Nah, untuk mendeteksi penekanan tombol saat program ini, formnya ini dijalankan, kita menekan tombol apa? Mendeteksinya menggunakan form, prosedurnya keydon. Kita cari keydon. Ini ya, prosedurnya keydon, form keydon. Kalau untuk deteksi yang kita tekan tombol apa, kita gunakan if. Jika key kode ini tombolnya, tombol yang ditekan. Jika kita menekan tombol, terus tombol yang kita tekan tombol apa menggunakan VB key, tombol kanan VB key reach. Then if and if ya, kita tutup. Ini jika ada penekanan tombol ya. Form keydon jika ada penekanan tombol. If jika tombol yang ditekan tombol panah kanan. Beri roket titik left sama dengan XOR. Lalu supaya bergerak ke kanan, kita tambahkan nilai variabel XOR. XOR sama dengan XOR plusnya bebas, misalkan plus 25.
Coba. Kalau kita tekan panah kanan ini ya, panah kanan berarti ini jalan, X-hurnya nanti tetap tambah 25. Ini harus aktif ya, nggak bisa ya. Oke, ya. Ini kalau ditekan panah kanan, ini akan bertambah 25. Ini left-nya nilainya bertambah 25. Ini saya tekan tombol di keyboard sama ya. Ini panah kanan ya. Panah kanan. Sekarang supaya kalau kita tekan panah kiri, ini bisa bergeser ke kiri. Kita buat deteksi untuk panah kiri ya. Panah kiri berarti if keycode sama dengan VB key left. Jadi VB key left, maka then get titik left sama dengan X-hur sama X-hur. Lalu X-hur, X horizontal sama dengan X-hur. Ke kiri berarti minus. Angkanya bebas ya. Misalkan kita coba bedanya nanti. Ini kita plus 25 yang ke kanan, ini min 50 yang ke kiri. Yang plus 25. Kita coba yang ke kiri yang min 50. Kayaknya lebih cepat ya. Bisa pakai tombol keyboard. Ini panah kanan yang plus 25 ini sama aja. Ini kalau kita tekan tombolnya terus di keyboard, geraknya lebih cepat. Ini panah kiri, panah kanan. Kita buat 50 aja ya. Nah, sekarang kalau kita tekan panah atas ya. Kalau kita tekan panah atas, berarti kalau kita tekan panah atas, kita tambahkan variabelnya. X-hur ini untuk yang panah kiri kanan, horizontal ya. Panah atas berarti vertikal, panah atas bawah nanti vertikal. Kita buat variabelnya publik X var yang vertikal S integer. Kita beri nilai awal X var sama dengan lihat vertikal. Vertikal berarti yang kita isi nilai properti top. Vertikal kalau horizontal itu left. Nah, kalau vertikal kita lihat nilai topnya. Topnya ini 6000 ya. Top jarak dari tepi atas font sampai posisi objek. Nanti kalau ke atas berarti topnya semakin kecil, ke bawah topnya semakin besar. 6000 kita masukkan nilai awal 6000. Sekarang deteksi panah atas. If kode sama dengan VB top. VB top. Kita tekan panah atas, maka roket vertikal berarti propertinya top. Top sama dengan X var. X var
sama dengan X-var. Kalau ke atas mininya semakin kecil. Untuk yang ke atas, benar ya. Ini kalau dicek gini ya, ini kalau tulisannya besar kecil, ini berarti perintahnya benar. Nah, kalau ini besar semua, ini berarti salah. Berarti tidak menggunakan key top. Ke atas itu key up. Berarti sudah benar ya. VB hurufnya besar kecil. VB key up. Kita lihat. Ini saya tekan panah atas ya. Panah atas. Topnya ini semakin kecil. Semakin kecil semakin ke atas. Ini panah kanan, panah kiri ya. Ini posisinya bisa sesuai dengan topnya karena ini tadi nilainya sudah disesuaikan. Nilai X-var-nya ngikutin nilai X-var. Panah atas, kanan, kiri. Panah bawah ya. Kita lanjutkan untuk panah bawah. Panah bawah berarti if kode sama dengan VB roket titik top sama dengan X vertikal. X-var sama dengan X-var. Semakin ke bawah nilai topnya semakin besar, berarti plus 50. Ini yang panah kanan, panah kiri, panah atas, panah bawah. Ada 4 arah ini, kita menggerakkannya 4 arah. Nah, kalau ini sudah, berikutnya kita atur perubahan gambar roketnya. Ini yang panah atas sudah sesuai. Panah atas, gambar roketnya sudah sesuai. Ini menunjuk ke atas. Roketnya ke atas. Nah, kalau panah kanan gambar kalau gambarnya sesuai ini harusnya roketnya ini menunjuk ke arah kanan ya. Ke arah kanan gini ya. Ini kan seperti tidak ke kanan tapi geser. Roketnya seperti bergeser ya. Tidak bergerak ke arah kanan. Nanti kita atur kalau ini ke kanan, roketnya arahnya ke kanan ya. Roketnya bergerak ke arah kanan. Yang pertama kita siapkan dulu gambarnya. Kita siapkan gambar roket yang ke arah kanan. Cara membuat gambar roket ke arah kanan, ini kita copy gambar roket yang asli ini kita copy. Klik kanan, copy, klik kanan, pas. Hasil kopinya ini kita rubah namanya dulu ya. Namanya kita ganti, ini roket ke kanan, kita ganti namanya R kanan. R kanan. Setelah kita ganti nama untuk merubah gambar roketnya, supaya roketnya ini ke kanan, ini kita klik kanan ya. Klik kanan, pilih rotasi clockwise. Rotasi clockwise ini memutar sesuai arah jarum jam. Jarum jam kan arahnya ke kanan, mutarnya ke kanan. Nanti akan diputar ke arah kanan. Nah, kalau gambarnya sudah siap,
sekarang cara menampilkan gambar R kanan ini saat ditekan tombol panah kanan. Ini panah kanan. Untuk menampilkan gambarnya, kita buat roket, nama objeknya, roket, titik picture, gambar pada properti roket. Roket nama objek ini ya, nama objek ini roket. Nah, gambarnya itu menggunakan properti picture. Picture itu gambarnya. Nah, gambarnya kita ganti dengan gambar R kanan menggunakan perintah load picture R kanan titik JPG. Ya. R kanan JPG diambil dari nama filenya ini. R kanan JPG. Oke, kita lihat hasilnya ya. Kalau kita tekan panah kanan, harusnya gambar roketnya berubah. Nah, ini sekarang file not found. File not found itu filenya tidak ketemu ya. Tidak ketemu mencari file R kanan JPG. Ini kalau kita debug, posisi salahnya di sini. Ini kita N. Nah, kalau gambarnya ini satu folder, nanti usahakan gambarnya satu folder dengan programnya, jangan dibuat folder lainnya. Untuk mencari gambar yang satu folder dengan program, ini ditambahi perintah app-pet tanda dan ini tambahi slash. Di app-pet itu menunjukkan posisi folder tempat program, folder ini. Setelah folder harus ada backslash-nya. App-pet R kanan. Sudah ya. Gambarnya ini sudah sesuai. Gambarnya ini sudah sesuai, cuma ukurannya harusnya kan panjang roket. Ini lebih panjang. Ini kan gambarnya seperti melebar. Nanti untuk merubahnya menggunakan properti height dan width. Jadi kalau roketnya itu ke atas vertikal, height-nya lebih besar dari width-nya. Height-nya 800, width-nya 600. Nah, nanti kalau gambar roketnya horizontal ke kiri kanan ya, ke kiri kanan, width-nya lebih besar dari height. Width-nya kita buat 800. Lalu height-nya 600, kita balik ya. Kita masukkan di sini. Jadi kalau roketnya mendatar, roket tingginya height sama dengan 600. Terus roket titik width lebarnya 800. Lebarnya lebih besar dari tingginya ya. Gambarnya sudah sesuai ya, tidak melebar roketnya. Ini yang panah kiri ya. Ini panah kiri, gambarnya belum kita rubah. Roketnya seperti mundur ya. Roketnya kelihatan mundur. Kalau kita tekan panah kiri, kita siapkan gambar roket yang ke arah kiri. Cara menyiapkan sama ya. Kita copy gambar roket yang asli ini, klik kanan, copy, klik kanan, pas. Hasil kopinya ini bisa kita rubah dulu, arahnya klik kanan. Untuk merubah ke arah kiri, kita rotasi counterclockwise. Kalau rotasi clockwise ini diputar ke kanan, counterclockwise ini diputar ke kiri.
Nah, ini sudah diputar ke kiri, namanya kita ganti R kiri, roket ke kiri. Ini kode programnya sama ya. Ini ke arah kiri. Ini bisa kita copy kode programnya. Tinggal namanya kita ganti. R kanannya ini kita ganti R kiri. Ini ke kanan, ini ke arah kiri. Ini yang atas belum ya. Atas dan bawah. Untuk roket yang ke arah atas kita bisa gunakan ini. Ini sudah roket ke arah atas. Kita buat dulu roket yang ke arah bawah. Untuk membuat roket ke arah bawah ini kita putar dulu ke kanan, rotasi clockwise. Kita putar lagi ke kanan, kita putar lagi ke kanan. Ini kita beri nama R bawah. Ini kode programnya kita sesuaikan untuk yang ke atas. Nah, kalau ke atas berarti hitnya lebih besar ya. Hitnya yang 800, widthnya 600. Lalu nama gambarnya roket tadi yang nama aslinya tadi ya, roket. Ini kalau ke atas berarti kita gunakan gambar roket ini. Kalau ke bawah R bawah. Ini ke panah bawah R bawah. Yang panah kanan menggunakan gambar R kanan. Panah kiri gambar roket kiri. Panah atas ini gambar roket. Panah bawah R bawah. Ini kalau kita pakai on screen ya supaya jelas ya. Ini panah atas. Ini panah kanan. Ini panah bawah. Ini untuk bagian pertama dari game roket. Intinya Anda bisa menggerakkan objek dengan tombol panah.
tombol panah pada keyboard ya. Menggerakkan objek dan merubah tampilan, merubah tampilan gambar objek pada objek yang sama ya. Merubah gambar pada objek yang sama. Di satu objek roket, ini gambarnya bisa dirubah menggunakan picture load picture ya. AppPet ini supaya kalau Anda menggunakan misalkan flash disk, Anda pindah-pindah ke komputer manapun tidak masalah. Selama gambarnya Anda simpan satu folder dengan program. Jangan disimpan di folder lainnya. Sampai di sini, silakan kalau ada yang ditanyakan. Tidak ada pertanyaan ya. Nanti kalau Anda mau mencoba, silahkan diputar videonya ya. Kode programnya untuk sementara belum saya buat. Kode programnya nanti bisa dilihat di video ya. Anda buat variabelnya, beri nilai awal. Tom aktif ini memberi nilai awal. Tom keydown ini untuk deteksi penekanan tombol. Tombol apa yang ditekan menggunakan keycode. Key-reach, EVP key-reach ini menekan tombol panah kanan, key-left panah kiri, key-up panah atas, key-down panah bawah. Sudah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.